Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita lanjut ya podcast paginya. Halo. Minggir King, minggir King, minggir. Minggir, terus minggiri. Siap. Oh, lagi narik. Mau ke bayar pengadilan. tilang. Gimana? Mau bayar Mau ambil tilang. SIM. Bagus, bayar tilang. Oh, bayar tilang. Oh, alah. Pantas, oh. Itu lagi di jalan berarti? Ya, Udah. udah arah pengadilan. Kalian narik. Enggak, cuma ambil doang. Katanya Mas Kemi begitu ngajarinya dia. Nggak usah ikut sidang, langsung ambil. Oh, bisa ya? Bisa katanya. Ini udah ambil apa belum? Belum. Belum Kita buka, ntar jam 8. Oh, iya. Heeh. Belajar dulu, Master. Iya. Oh. Ajar. Gimana King kabarnya? Kabarnya mah secara umum alhamdulillah. Suntik tetap dong. Kenapa? Suntik tetap dong. Masih. Ini udah mau habis ini, mau besok mau ke dokter lagi, minta lagi. Ke dokter sekalian ke atas. Ya opo gak suntik lemes ya. Iya. Masih membelakangi cahaya. Itu Karena menghadap. Cuma caranya urung ngeroy. yes, apa namanya? Sebenarnya itu caranya itu gampang ya. Ilmunya kan kalau nggak menghadap cahaya itu kan berarti menjadi seseorang. Tapi memang kadang-kadang itu jiwa itu menjadi seseorang karena mungkin di masa lalu dia belum menjadi seseorang gitu. Ya kadang-kadang tuh ya kalau dalam mempelajari spiritualitas tuh biasanya apa ya? Saya kasih ini ya contoh teman-teman saya dulu. Teman-teman saya itu banyak yang nggak lulus sama Mbak itu. Jadi banyak nggak lulusnya itu gini, apa ya, hal-hal yang membuat mereka itu jadi menilai seseorang gitu loh. Jadi mereka misalnya saya pernah ada teman saya dari Sulawesi gitu. Udah janjian sama Mbah gitu kan, janjian. Terus kemudian entah bagaimana itu ada hal yang lebih penting gitu ya. Sehingga kan pilihannya mau nggak mau gitu, ada kedaruratan. Karena waktu itu belum ada HP gitu kan. Udah naik jauh-jauh, Mbah nggak ada gitu. Terus kecewa gitu, nggak mau naik lagi. Ya sama-sama saya naiknya gitu. Terus dia nggak mau lagi, aku nggak jelas kayak gini. Nah, dia langsung kecewa begitu, menjadi seseorang yang kecewa gitu. Sementara saya waktu itu ya kecewa juga, cuman saya langsung tanya Mbah, aku kok kecewa ya sama Mbah? Harusnya kan nggak kecewa, saya nunggu aja gitu. Kok sampai saya kecewa itu hati saya kenapa gitu? Langsung diajarin bab kecewa gini. Sementara teman saya masih kecewa sampai sekarang. Karena dia ingin menjadi seseorang. Ya, dia butuh menjadi seseorang yang kecewa gitu. Sementara saya melihat bahwa ini yang bermasalah ini hati saya gitu. Bukan Mbah. Ini kan saya belajar mau mengenali jiwa saya. Lah ini peluang gitu. Loh ini langsung dikasih pelajaran.
langsung dikasih pelajaran bahwa saya punya rasa kekecewaan gitu. Dan saya belum bisa keluar dari situ. Lah yang satu marah, nggak bisa keluar dari kekecewaan, keluarnya dengan membenci Mbah. Sementara saya enggak, ini saya terima, ini tampaknya saya terjebak di kekecewaan ini. Tolong Mbah saya dibantu keluar gitu. Nah itu Mbah senang sekali gitu. Kalau begini caranya tuh harusnya tuh. Jadi akui bahwa kita kecewa, ada rasa. Jadi malah kejadian waktu itu Mbak nggak ada di tempat justru menyembuhkan saya. Karena Mbak nggak ada di tempat, kekecewaan saya kan nongol tuh. Seseorang yang kecewa itu nongol, tak langsung tak pangku, harus langsung dipangku, langsung dituturi sama Mbak si kecewa ini langsung mati gitu. Jadi apa spiritualitas itu ya aslinya kita tidak berurusan dengan siapapun. Kita berurusan dengan seseorang dalam diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya masih dihubungkan dengan orang lain, itu memang ingin menjadi seseorang gitu. Wayahe, masih waktunya, siklusnya ingin menjadi seseorang. Masih ingin menikmati rasanya menjadi seseorang yang kecewa gitu ya. Dan itu nggak bisa dilarang. Itu ya itu cara dia bereksistensi di situ dulu gitu ya. Itu namanya kebutuhan. Kebutuhan jiwanya sedang ingin memperagakan seseorang yang kecewa. Nah, ini kayak apa ya? Ya itu dalam spiritualitas tuh banyakkan begitu gitu. Ada malah teman saya begini, teman saya itu disuruh bawa apa kata dia cerita gitu, disuruh bawa pokoknya hari ini upacara lah penurunan ijazah. Pas udah mau dibacain doa, wah belum waktunya ternyata. Ya sudah batal begitu saja gitu. Kecewa juga. Kecewa juga. Jadi sebenarnya dalam spiritualitas itu penting sekali untuk mengenali yang tampak pada diri kita, bukan yang tampak pada orang lain. Apa yang tampak pada diri kita itu milik kita. Makanya dalam spiritualitas itu kan apa yang tampak pada orang lain itu makom kita terhadap dia. Itu nggak masuk itu di otaknya orang modern yang belajar etika profesional, nggak masuk itu belas. Etika profesional itu kan penuh tuntutan itu, penuh keharusan. Karena memang itu transaksi seseorang dengan seseorang. Kalau spiritualitas itu nggak ada transaksi. Seketemunya begitu. Ketemu bab kecewa ya dilampaui. Ketemu bab sedih ya dilampaui. Ketemu bab marah-marah ya dilampaui. Kalau yang belum seperti itu, ketemu bab kecewa ya marah-marah. Ngedumel gitu. Ya itu karena seseorang gitu ya. Dan itu tidak ada yang salah dengan marah-marah itu, tapi ya sebagai senior yang pernah melihat banyak orang yang terlalu lama menjadi seseorang hanya karena ingin menuntut kekecewaan lah. Menuntut ke siapa? Itu kan nature-mu. Hanya saja nature itu muncul tanpa dalam urutan kejadian Mbak pas nggak di rumah. Urutan kejadian namanya itu, bukan penyebab. Iya, urutan kejadian. Seperti itu. Nah, misalnya sekarang King gitu ya. Urutan kejadiannya kan King lemas. Yang nature yang tampak itu apa? Nature yang tampak ya ketakutan misalnya, langsung ngambil insulin, ketidakberdayaan. Nah, itu mestinya yang dilampaui gitu.
nature kemanusiaan yang tampak apa gitu ya. Jadi sebenarnya membelakangi atau menghadap cahaya, ya itu kalau sudah ada ilmunya lebih mudah aslinya. Kan kalau membelakangi cahaya, pasti dia seseorang, S kecil. S kecil, lalu kemudian dunia yang dialami itu paling banter dimensi 3, dimensi 4. Dimensi 3 itu emosinya, fisiknya, dimensi 4 itu etikanya. Etika profesionalnya ya, etika transaksinya gitu yang berlaku. Etika apa mentalnya. Mental itu kan kalau dimensi 4 etikanya gitu ya. Etika profesionalnya. Sementara dalam spiritualitas itu hal-hal begitu itu justru itu yang menjadi penghambat gitu ya. Etika profesional itu kan artinya transaksi seseorang dengan seseorang. Itu kan namanya etika profesional. Nah itu harus di spiritual hal semacam itu, mau etika profesional, mau etika tidak profesional itu kalau seseorang harus dilampaui gitu. Harus dilampaui. Saya lihat di situ banyak yang gugur. Nggak mau lagi gitu ya. Karena mereka kemudian itu kan membaca kitab apa namanya etika apa guru. Lo itu kan yang baca harusnya guru. Kita itu etika murid, bermurid. Malah dia baca kitab tuh ada etika guru, ada etika murid. Lah dia pakai pangkat guru. Salah pangkat gitu. Akhirnya gurunya dia nilai, ini kok nggak sesuai etika keguruan ya. Loh, kok ini pangkatnya murid toh. Malah nilai guru. Banyak yang begitu, banyak yang salah vektor. Kamu itu nggak punya hak, nggak punya posisi untuk menilai guru. Hakmu apa? Kan kamu sedang belajar. Nah itu kadang-kadang itu ya itu orang-orang pintar tuh jatuhnya di situ. Dia mengambil posisi untuk berarti kan gurunya guru ini. Pangkatnya itu udah menilai guru itu berarti gurunya guru. Saya lihat hal begitu itu apa namanya ya nggak tersadari itu. Cuman saya waktu itu ada logika apa namanya legal standingmu itu apa gitu loh. Legal standingmu kan murid, kok bisa kamu murid kan haknya ya menerima aja gitu kan, menerima pelimpahan itu, menerima warisan. Kok iso loh menghakimi itu legal standingmu itu apa? Itu dasar. Jadi situ itu apa banyak terjebak di situ itu. Kalau kita belajar menempatkan diri sebagai murid, legal standing kita adalah terus menerima. Hanya itu, tidak ada yang lain. Terus saja menerima warisan. Kapan itu diterima? Ya seketemunya. Ketemu kecewa berarti ya kita belum layak menerima warisan itu karena jiwa kita masih dikuasai nature kekecewaan. Kan mestinya begitu. Jadi itu selalu menyaksikan diri sendiri. Makanya kan ada apa ya, kayak kalau nggak salah itu imam siapa gitu, dia berdoa. Pokoknya jangan sampai dia diuji dengan ditampakkan keburukan gurunya di matanya. Karena itu makomnya murid itu. Ya. Saya takut, betul saya takut jangan sampai salah sangka. Iya, itu jangan sampai. Pokoknya prinsipnya itu ya makom murid ya menerima aja. Legal standingnya hanya menerima. Iya. Itu apa ya? Ya menerima aja gitu. Nggak ada legal standing yang lain. Ya, kalau menuntut berarti ya itu bukan lagi murid. Makomnya sudah pelaku korban.
Nah, kalau sudah pelaku korban ya udah selamat menjadi seseorang sebagai pelaku korban. Tapi memang kadang-kadang itu ya dibutuhkan rasa sebagai korban itu untuk menyadari oh inilah seseorang itu gitu ya. Tapi jangan lama-lama. 3 menit sadar gitu. Nah, maksud saya begini, terkait king misalnya. Jadi ketika lemas itu yang tampak itu nature apa gitu. Jadi yang itu langsung menghadap cahaya itu. Ya kan langsung pertanyaannya kan what am I? Kalau membelakangi cahaya, pasti yang tampak itu pelaku korban. Tapi kalau yang tampak itu nature, itu sudah menghadap cahaya tuh. Misalnya kayak cerita tadi ada Mbak. Kalau saya yang tampak itu nature saya gitu, kekecewaanku. Mbak nggak tampak. Saya nggak sibuk ngurusin Mbak. Loh ini kayak, oh memang apa namanya justru, oh ini saya pelajaran hari ini bukan yang dijanjikan kemarin, tapi pelajaran hari ini adalah mengenali kekecewaan saya. Syarat untuk, berarti saya waktu itu mikirnya, syarat untuk menerima yang dijanjikan kemarin, harus saya membersihkan kekecewaanku dulu, gitu. Harus saya membersihkan jiwa saya dulu dari kekecewaan. Dan benar, langsung diterangkan, Mayan 9 tahun. Yang lain sampai sekarang belum lulus. Sampai sekarang belum. Iya. Iya, maksudnya itu dengan dinamika seperti itu gitu ya. Iya, jadi kita nggak bisa menerima cahaya kalau jiwa kita masih tercemari kekecewaan. Seperti itu. Jadi what am I gitu ya. Nah, kan jawabannya ada 2 nih. S kecil atau S besar. Kalau S kecil pasti yang tampak seseorang. Kalau seseorang pasti ada pelaku, ada korban. Kalau S besar yang tampak itu nature. Nature gitu ya. Gak ada lagi. Kalau ini kan masih who is. Kalau ini kan what is-nya. Dan kalau udah ketemu what is, maka yang menyadari what is itu ya aku sendiri, semuanya saya gitu ya. Semuanya saya. What is-nya itu what is siapa tuh? Ya what is saya sendiri gitu kan. Jadi penyaksiannya itu menyaksikan yang tampak sekaligus yang tak kasat mata itu sudah kalau menghadap cahaya. Hadap cahaya. Kalau membelakangi cahaya itu what is-nya nggak ketemu. Yang ketemunya itu hanya korban pelaku who is. Tapi itulah seseorang yang berkonflik dengan seseorang. Kadang-kadang seseorang dengan seseorang ini dirinya sendiri gitu, yang pingin pintar dengan yang masih pingin bodoh. Bertengkar itu di dalam dirinya sendiri. Ya, gelut di dalam. Nah, dalam hal ini kan dalam kasusnya King, ketika tubuhnya lemah, ya kan, ketika tubuhnya lemah, ketika itu yang harus diperiksa itu di sini gitu. Mentalnya seseorang apa bukan gitu. Kalau seseorang itu paling banter sampai dimensi 4. Terus satu hari itu saya iseng-iseng gitu. Saya iseng-iseng tanya Mbah itu kan kemarin teman saya ini, terus Mbah nggak merasa ini gitu. Saya lupa katanya.
Saya nggak ingat dia gitu. Saya tanya gitu, maksudnya apa ada perasaan bersalah? Terus suatu ketika begini, ada murid yang menurut saya waktu itu ya, wah luar biasa pride-nya. Jadi Mbak itu malah diinisiasi sama dia. Keren. Mbak itu diinisiasi, Mbak mau aja gitu, ya kan, inisiasi gitu. Mbak suruh ambil air gitu, air hangat. Sama Mbak itu diambilin air panas lagi mendidih gitu. Diminumin aja, kabur orangnya gitu. Terus katanya Mbak, apa habis itu gimana Mbak? Ya sudah gitu. Nggak berpikir bahwa orang itu akan celaka, enggak. Itu hanya yang tampak itu adalah nature pride yang ingin menguji saya gitu. Jadi gimana hubungan dengan orang itu? Ya saya lupa aja gitu katanya. Karena yang tampak itu adalah nature pride yang dia ingin menguji respon saya terhadap nature itu. Akhirnya ya tampilin aja. Dia suruh saya ambil air hangat, tampilin air rebus matang panas, saya minum, kabur dia. Ya itu kadang-kadang tuh begitu ya. Kadang-kadang tuh ada orang yang ingin, yang tampak itu apa gitu ya. Lihat saja yang tampak tadi itu energi pride yang ingin menguji gitu. Ya saya lulus, alhamdulillah. Orangnya ya bukan, ya enggak apa-apa. Besok ketemu lagi ya alhamdulillah tadi saya diuji lewat orang itu gitu. Saya lulus, tidak menuntut orangnya gitu kan. Coba kalau dituntut orangnya nggak lulus juga gitu. Ya hanya tahu nature-nya, jangan ke orangnya, karena orang itu dikuasai oleh nature. Itu kadang-kadang tuh hal-hal seperti itu ya hanya apa ya, tapi logika profesional itu nggak masuk kayak begitu. Ini beda dimensi gitu ya, beda beda etika seperti itu. Mbak malah merasa senang lulus aku. Tadi aku ikutin aja gitu, nggak ya jadi humor gitu. Suruh ngambil air hangat, ambil air panas kalian minum sampai habis. Orangnya takut gitu. Mbak langsung ngakak gitu ya. Jadi lucu sendiri gitu. Ya itu saling ya. Orangnya itu kemudian tuh 2 tahun tapi baru naik lagi ke Mbak. Iya ketakutan gitu. Terus saya bilang enggak Mbak, malah lucu-lucu aja. Itu ngakak ngakak sendiri kalau ingat itu gitu ya. Saya akhirnya antar lagi gitu. Enggak apa-apa gitu, enggak apa-apa. Dia merasa bersalah. Tapi Mbak itu udah jadiin humor gitu. Humor kosmik. Dia butuh 2 tahun itu. Dia merasa bersalah gitu ya. Terus teman saya itu tanyain, apa sih, kenapa takut gitu. Mbak kok kayaknya marah, soalnya disuruh ambil air hangat, malah ambil air panas, mendidih, terus diminum semua. Di depan dia ya. Kan mau inisiasi, menunjukkan aja. Kalau dia benar kan teman tadi itu nggak bakal lari, dia lari gitu. Sama Mbak itu dijadiin guyon gitu. Karena tahu nature-nya pride, diguyonin gitu. Iya, diguyon. Teman saya akhirnya itu 2 tahun ya baru berani naik. Udah Mbak itu nggak ingat lagi, nggak menyalahkan itu loh. Kamu kok nuduh Mbak marah itu buktinya apa gitu. Mbak itu nggak punya nature begitu, malah pas ketemu itu ngakak gitu ya, ngakak. Ngakak. Ya ngakak gitu. Itu kan lelucon kosmik aja. Iya. Nature-nya nggak kenal orang. Jadi kenal nature-nya, nggak kenal orangnya. Itu spiritual. Jadi siapapun yang hadir itu ya Bang ya. Kalau sudah low, dia nggak, karena dia kenal nature ini sama nature-nya. Iya. Kenal nature-nya saja orangnya.
Akhirnya kata Mbak itu saya lulus. Saya juga nggak sombong. Saya perlakukan dengan humor saja. Saya humorin saja gitu ya. Ada juga dulu ya macam-macam lah Mbak, itu semua dilayani. Ada dukun. Dukun aja dilayani, di kamarnya dibersihin. Ya buat ini aja. Ya lelucon kosmik gitu. Itu untuk mungkin untuk men-challenge ya pride-nya guru gitu. Mbak dia terima aja gitu. Udah diterima aja nature-nya begitu, terus kan hanya lewat begitu. Perjuangan untuk mencapai sampai Iya segitunya gitu. Dia hanya lewat nature lemah itu, lewat orang itu, ya udah gitu. Kita pintar-pintar aja menghumorkan yang lewat itu. Apa sanepan namanya? sanepan. Kiasan saja gitu. Ya saya tahu sanepan itu kan sanepan aja gitu. Kiasan yang lewat begitu untuk menguji kita gitu. Kita tetap bijak atau malah memperagakan anti dari nature itu. Kalau misalnya pride, saya akan lawan pride gitu kan. Ini maksudnya. Dia masih sadar bahwa itu nature gitu. Kan sanepan kan gitu. Dilihat nature-nya bukan event-nya gitu ya. Jadi King ya dalam hal ini ya itu sanepan saja gitu. Menunjukkan bahwa King masih belum bisa melampaui nature ketakutan, ketidakberdayaan, ya tuh. Babnya kan berarti itu bagaimana ketidakberdayaan atas tarikan-tarikan material. Berarti King ya masih larut dalam material di situ. Nah itu nanti pelajarannya di situ gitu. Dan itu kemudian bukan hanya King, mungkin kita semua juga gitu ya. Sanepannya begitu. Jadi King kalau ke apotik itu sanepan saja. Pesan terselubung bahwa nature ketidakberdayaan itu masih mendominasi kemanusiaan. Gitu ya King ya. King? Ya Bang. Iya Bang. Itu sanepan gitu ya. Sanepan saja. Yang penting tuh begini, orang menjadi seseorang itu ya nggak apa-apa. Wong lagi dikuasai nature lemah. Ya itu kita jadikan humor saja gitu. Nggak usah, nggak nyangka ya udah 2 tahun belajar TLOC masih kena gitu. Lah itu masa seseorang ketemu seseorang gitu. Malah seseorang ketemu seseorang gitu. Malah jatuh dua-duanya itu. Awalnya yang di bawah 285%, sekarang 85% tambah 1 orang. Tambah 1 orang. Tambah 1 orang. Malah 1 orang. Syukur kalau kita kelihatan nature. Iya. Kita bisa nampak nature itu kan mudah untuk. Ya itu kerendahan hatian gitu ya. Ada kerendahan hati bahwa ya semua orang itu berpotensi kena nature lemah. Humor itu kan artinya, iya saya dulu pernah seperti dia, tapi aku udah selesai gitu loh. Itu humor kan gitu. Aku pernah seperti dia. Aku pernah tampak seperti dia, tapi aku udah selesai. Monggo dilanjut gitu kan. Itu cara menyikapi hal-hal yang yang masih progresifnya di alam bawah begitu. Ya, dihumorkan aja. Humor itu artinya saya dulu pernah pakai baju seperti dia, tapi aku sekarang udah enggak. Tapi aku masih mengenali warna baju itu. Itu kan baju yang pernah saya pakai dulu. Gitu. Itu kan warna yang saya pernah pakai dulu. Sekarang dipakai dia. Yeah. Berlaga di depan saya. Aku tahu. Oh, gitu. Jadi ya nature gitu ya, peragaan nature. Jadi bisa dipakai seandainya kita membantu orang juga ya Bang ya. Iya. Gitu.
Jadi kayak tadi itu Mbak ya, pakai baju juga, pakai lagi bajunya gitu kan. Teman itu kabur sama sementara Mbak ngakak gitu. Ya tahu bahwa ini aku hanya acting gitu ya. Mbaknya acting tapi yang saya dianggap serius. Ketakutan gitu. Terlalu serius di alam bawah. Di alam 34 ini nggak boleh diabaikan, nggak boleh disangkal, tapi juga nggak boleh terlalu serius. Ini kan panggung sandiwara aja atau ini 34 ini? Ya. Ini kan tempat bermain-main. Jo serius-serius gitu. Makanya etika profesional itu ya terlalu serius di alam 34 ini. Terlalu serius. Akhirnya larut dalam nature, bukan larut dalam saat. Gitu ya King ya. Jangan serius-serius beli insulin, lupa nggak apa-apa. Iya bang, nyantai aja bang. Hah? Nggak usah dijadwal. Yes, nggak usah dijadwal, jangan serius-serius gitu. Tahu Siapa? Seketemunya. Iya bang. Nggak usah diantisipasi. Orang kecewa itu karena dia satu mengantisipasi, yang kedua dia traumatik. Itu orang menderita itu karena mengingat traumatiknya atau dia terus berusaha mengantisipasi kejadian berikutnya, event. Ini ciri-ciri seseorang. Ciri-ciri seseorang ini antisipasi, ya. Sering itu bang mengantisipasi event bang. Iya, seseorang itu pasti begitu kalau seseorang itu. Kemudian King harus mencatat seberapa sering itu, berapa kali menjadi seseorang dalam setiap hari. Dicatat gitu loh, dicatat seseorang itu berapa kali. Kayak ini loh, kayak apa Mas Amin putarin apa Mia Hawkins Heisenberg prinsip gitu. Putarin satu kali aja baru kita tutup. Okay. The ego is attracted to what's easy and has an aversion to effort. It's easier just to go along with some old way than to put forth effort. So we're going to look today at how to decrease effort so that aversion doesn't prevail to the same degree. It's a resistance, okay? Because attention begins to diminish a thing automatically. If you want to reduce the number of cookies you eat every day, let's say you've been overeating cookies for 20 years. Now I'm going to quit cookies someday. You're not going to do that. You're lying to yourself. You are not going to quit cookies. You've been eating 50 cookies a day for 20 years. You are not going to quit cookies. Therefore, I tell people, don't waste your seeming willpower, which is going to bring you guilt and feeling of failure. Don't bother. What you do is you merely start counting the cookies you eat every day, but don't try to do anything about it. No, so you lay out the cookies, 20 in each box. At the end of the day, you count how many cookies you ate. 68. Tuesday, 64 cookies. Thursday, a bad day, 72. Now, I don't want you to try to do anything about it. That's the whole point. Enlightenment is very easy. It's a letting go, and everybody struggles and struggles. And then finally, one day you let go, and the whole thing looks at you. So I want you to just pay attention. So anything you don't like about yourself, you just note down how many times a day you do it. Getting annoyed with people, swearing, hit your thumb, oh Jesus Christ, oh God, I'm sorry, please forgive me. How many times you swore today? All right, you just start tracking it and paying attention. That's it. Just notice it. Now, don't tell me you can't do it, because anybody can notice it. You notice that you're eating 100 cookies a day. That's why you're worrying about it.
Of course you can notice it. So all you have to do is make a mental note and write it down on a calendar. Monday, 63 cookies. Tuesday, 18 cookies. Oh, wow. And then Wednesday, back to usual, 58 cookies. What will happen is, by virtue of intention, effortlessly the Heisenberg principle begins to apply. Awareness itself begins to diminish it. By the end of a month, you'll be down to 14 cookies. At the end of another month or two, you'll be down to 16 cookies. 6 cookies, I mean. And all of a sudden you say, what the F, I don't need cookies. It was all effortless. You don't have to struggle, sackcloth and ashes, cudgel yourself, manipulate yourself with guilt. You just notice. And if you notice it, effortlessly, the Heisenberg principle begins to apply. Why? Because by your intention, you see? So what you've done is finesse the power of the field instead of relying on the ego. Let the field do it. You pay your taxes, what the hell? The government's supposed to do it, ain't it? So the field's the government. You just show the government what your problem is, and the government's going to take care of it. Yeah. All right, so you call in the government, and you do that by the Heisenberg principle, which is effortless. All you have to do is note it, pay attention, huh? So it's actually easy, but you avoid it because it seems like effort, because you're going at it the hard way, trying to lift yourself by your bootstraps. Ya, jadi apa namanya? Bagaimana untuk melampaui seseorang? Nggak usah dilawan seseorang itu, tetapi disinari dengan awareness. Seseorang itu hari ini begini, tulis saja gitu. Lama-lama cahaya ilahi itu, awareness itu kan cahaya ilahi. Iya. Itu akan melarutkan seseorang itu. Yang itu adalah diri kita sendiri. Jangan seseorang orang lain. Ada satu pertanyaan gitu ya. Ada satu pertanyaan di buku Zero Limit oleh Howland. Howland itu ditanyai peserta seminarnya. Saya kecewa dengan ini. Bagaimana saya bisa memaafkan dia? Kata Howland, memaafkan dia? Memaafkan dirimu sendiri. Kamu maafkan dirimu sendiri. Karena yang berkonflik dengan orang itu kan seseorang, yang itu dirimu sendiri. Yang harus kamu larutkan adalah seseorang pada dirimu sendiri, bukan mikirin keseseorangan orang lain. Karena keseseorangan orang lain itu adalah sebenarnya cermin dari keseseoranganmu sendiri. Jadi ketika melihat orang lain sebagai seseorang, maka kita sedang menjadi seseorang. Jadi itu menyembuhkan seseorang sama dengan menyembuhkan seseorang. Bonus. Ya gitu ya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asad, terima kasih King, terima kasih teman-teman. Selamat mengamati seseorang dan itu Anda sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.